Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, setiap kehidupan kita akan terus diperbaharui. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya beri tema senjata rohani. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita mengobservasi pasal ini, perikop ini, apa yang kita dapat? Yang tentunya yang pertama, siapa yang terlibat di dalam surat ini? Ada Rasul Paulus sebagai penulis dan jemaat di Korintus sebagai penerima dari surat ini. Nah, di dalam pasal ini Paulus merespons kritik dan tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian orang yang ada di Korintus. Salah satu tuduhannya adalah Paulus dituduh memakai cara-cara duniawi. Jadi sebenarnya ada beberapa tuduhan yang dilontarkan mereka kepada Paulus. Dan salah satu dari tuduhannya itu adalah Paulus ini dituduh memakai cara-cara duniawi dalam pelayanannya sebagai seorang rasul. Artinya Paulus dalam menghadapi setiap tantangan dalam pelayanan, dia menghadapi itu dengan cara-cara duniawi. Paulus menghadapi itu dengan cara duniawi, termasuk dalam arti sini dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya, dia memakai cara-cara duniawi. Dan tentunya ini adalah tuduhan yang sangat keji dan menyakitkan. Itu sebabnya Paulus menjawab setiap tuduhan itu dengan menjelaskan bahwa meskipun mereka hidup di dunia, Paulus tidak berjuang secara duniawi. Paulus dan rekan-rekannya, bahkan jemaat di Korintus, tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata yang Paulus gunakan dalam peperangan rohani adalah bukan senjata fisik, tetapi senjata rohani yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Nah, kita mau lihat interpretasinya. Yang saya lihat dari perikop ini, dari ayat-ayat yang kita baca, ini menunjukkan pentingnya senjata rohani bagi umat Tuhan. Karena kalau kita melihat senjata rohani ini sangat-sangat penting dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang pelayan, dan Paulus juga menasehati supaya jemaat di Korintus memakai senjata rohani di dalam hidup mereka. Karena hidup ini ada di dalam peperangan rohani. Di dalam bagian ini Rasul Paulus mengajarkan tentang realitas peperangan rohani yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Di dalam ayat 12, Efesus 6 ayat 12, saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Jadi bukan perlawanan kita, bukan sesama kita. Perlawanan kita bukan orang. Tetapi dikatakan peperangan kita adalah peperangan rohani, di mana kita sedang menghadapi kuasa-kuasa gelap, penghulu-penghulu di udara yang gelap
yaitu setan-setan. Kita melawan kekuatan-kekuatan roh jahat. Itu sebabnya melalui ayat ini Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun kita hidup di dunia ini sama seperti Rasul Paulus, sekalipun dia masih hidup di dalam dunia ini, ya, baik Paulus, baik kita tidak berperang secara duniawi. Kita tidak berperang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berperang dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Kita tidak berperang dengan memakai kepandaian kita. Ingat, ini adalah peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa roh jahat. Itu sebabnya kita melawan dengan senjata rohani yang telah Allah sediakan. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai ayat 18, saya akan membaca, ya, karena di ayat ini menjelaskan senjata rohani orang percaya. Di dalam ayat 14 sampai ayat 18 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kalau kita melihat senjata-senjata rohani, ya, dikatakan kita harus berdiri tegap, artinya kita harus teguh. Di dalam peperangan rohani kita tidak boleh menjadi orang-orang yang kalah. Kita harus berdiri teguh dengan iman kita, berikat pinggang kebenaran. Artinya kebenaran firman Allah itu harus selalu hidup di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Itu adalah senjata rohani. Berbaju sirahkan keadilan. Harus hidup di dalam keadilan. Ada kerelaan untuk memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Yang mengalahkan, mematahkan setiap tipu muslihat iblis. Dikatakan pergunakanlah perisai iman. Orang percaya harus memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena dengan iman itu kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Orang percaya nggak boleh putus di dalam doa. Orang percaya tidak boleh berhenti untuk terus berdoa. Berdoa buat kita, berdoa buat orang lain, buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena doa itu adalah kekuatan. Ini yang dijelaskan oleh firman Allah. Ini pedang senjata rohani kita sebagai orang percaya dalam peperangan rohani. Kita nggak memakai senjata-senjata duniawi. Dan senjata-senjata ini diberikan untuk apa? Kepada kita untuk menghadapi setiap tipu muslihat iblis. Itu sebabnya Paulus menjelaskan bahwa senjata rohani yang kita miliki dapat meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng ini bisa berupa pemikiran duniawi, kesombongan atau orang yang meninggikan diri melawan pengetahuan tentang Allah. Ideologi yang menyesatkan dan merusak. Ajaran-ajaran sesat, kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu yang dinamakan benteng-benteng. Dan oleh senjata rohani yang kita miliki, kita dapat meruntuhkan benteng-benteng. Kita dapat menghancurkan setiap pemikiran duniawi. Kita sanggup untuk merobohkan ajaran-ajaran sesat. Mengalahkan setiap hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan firman Allah.
Di dalam ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B, kalau saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus. Dengan senjata rohani ini, Paulus dapat mengubahkan setiap orang dan membawa mereka kepada Allah untuk tunduk pada kebenaran Allah. Paulus dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa. Paulus dapat membuat orang hidup dalam pertobatan karena ada senjata rohani di dalam hidupnya. Nah, kita lihat aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang harus kita terapkan di dalam hidup kita dalam menghadapi peperangan rohani? Kita diingatkan karena ada senjata rohani yang berarti yang pertama kita harus menyadari bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Ya, orang percaya harus menyadari dulu. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa menjauhkan kita dari Kristus. Itu sebabnya kita harus selalu dalam keadaan apa? Keadaan sadar dan berjaga-jaga. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar, kuasa kegelapan, iblis itu seperti singa yang sedang mencari mangsa. Mencari orang yang dapat ditelannya. Yaitu sebabnya kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga. Nah, yang kedua, miliki dan pakai senjata rohani dalam peperangan rohani. Di dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk memiliki senjata rohani dan menggunakan senjata rohani yang telah Allah sediakan. Seperti yang dijelaskan di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai ayat 18 ayat yang sudah kita baca tadi. Kita gunakan itu, kita harus miliki itu dan kita gunakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Berdoa, baca firman Tuhan, yang diajarkan kepada kita, kita membaca, merenungkan, lakukan, dan kita bagikan. Hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Di dalam gereja kita ada kelompok-kelompok grow. Mari kita bergabung, ikut serta di dalamnya. Menjadi orang-orang yang bertumbuh bersama-sama. Melibatkan diri dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Dan minta pertolongan Roh Kudus untuk selalu menolong kita. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Dan Roh Kudus juga adalah bagian dari senjata rohani bagi orang percaya. Dan saya percaya dengan senjata rohani kita menjadi umat-umat Tuhan yang menang setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan kita terus bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kalau hari ini
Saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu yang boleh menasihati kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki senjata rohani di dalam hidup kami. Karena kami tahu, kami sadar kami sedang ada di dalam peperangan rohani. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak dapat menang dengan cara-cara dunia. Tapi kami hanya bisa menang dengan senjata rohani yang dari Tuhan, yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati pekerjaan, usaha mereka, keluarga mereka, studi mereka. Diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada, selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau ya Tuhan berkenan memberkati keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga GPD El Shaddai Magelang diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.